Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Pada awalnya, metode ini banyak digunakan untuk meneliti bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut untuk memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung. Di tempat kejadian, peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya adalah memiliki sifat deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu, peneliti dituntut untuk memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya, sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data. Yang selanjutnya adalah tekanan pada proses bukan hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena, tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensinya saja. Pertanyaan tersebut menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, prosedur, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan, di mana dan pada saat mana proses itu sedang berlangsung. Selanjutnya adalah bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami. Mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Selanjutnya adalah mengutamakan makna, yaitu makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya, penelitian tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Peneliti memusatkan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibinanya. Sebagai bahan pembanding, peneliti mencari informasi dari guru agar dapat diperoleh titik temu dan pandangan mengenai mutu pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan yaitu
Yang pertama, mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan, sebagaimana adanya dalam konteks, ruang, dan waktu, serta situasi lingkungan pendidikan secara alami. Yang ketiga, menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip pendidikan, berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan, untuk kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama adalah etnografi. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Etnografi juga merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus ini merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagaimana dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Selanjutnya adalah studi dokumen atau teks, yaitu kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi. Peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian ini dapat pula kita lakukan di bidang pendidikan, misalnya mengkaji kurikulum sekolah, RPP, dan berkas-berkas yang ada di sekolah tersebut. Keadaan siswa setiap semester pun dapat dilihat melalui studi dokumen ini. Selanjutnya adalah pengamatan alami. Pengamatan alami adalah jenis penelitian yang dilakukan menggunakan observasi menyeluruh pada sebuah latar belakang tertentu, tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Selanjutnya adalah fenomenologi, yaitu menjelaskan atau mengungkap makna, konsep, atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi dalam beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknainya. Selanjutnya adalah grounded theory, yaitu untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu, situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya adalah penggunaan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal, teori, dan wawasan yang luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian ini digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, dan untuk mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.